Halo teman-teman, balik lagi ke acara Talk to Pos. Check this out. Sebelum kita membahas tentang filmnya, saya akan perkenalan dulu. Nama saya Riza Ismail dan rekan saya Bonsai. Film yang akan kita bahas kali ini yaitu Akhirat A Love Story. Filmnya oleh Jason Iskandar. Coba kasih tahu dulu sinopsisnya gimana, garis besar cerita. Oke. Jadi film Akhirat Love Story ini berkisah tentang Timur sama Mentari, dua orang yang saling mencintai, namun dipisahkan dengan perbedaan. Perbedaan. Nah, cuman ada hal-hal menarik sih sebenarnya dari dalam film Akhirat Love Story ini, yang maksudnya bisa diulik, bisa dibahas gitu. Jadi Akhirat Love Story itu film fantasi gitu. Maksudnya film fantasi karena di Mentari dan Timur itu masuk ke dalam limbo gitu, yang sampai akhirnya dia ingin tetap bersama di dalam limbo. Kenapa ingin tetap bersama di dalam limbo? Karena di dunia nyatanya dia tidak setujui kan oleh perbedaan agama ini gitu. Dan mungkin klise ya cerita tentang perbedaan agama ini dan ditolak dan lain-lain. Tapi film Akhirat Love Story ini yang bikin gak klise itu ketika ada fantasinya gitu. Ketika Tari dan Timur itu ada sebuah kecelakaan gitu, lalu Timur dan Mentari itu koma. Terus selanjutnya gimana, Bonsai? Nah, dari situ kan muncul si dunia limbonya itu. Ya, jadi betul. kan dari koma mereka memiliki alam bawah sadar yang ketemu kan di situ. Timur dan Mentari kayak ada saya nggak tahu gimana Jason Iskandar mungkin dengan riset atau fantasi yang dia punya, ngumpulin orang-orang yang emang ngegambarin si alam bawah sadar ini atau alam akhirat ini. Yang menarik adalah dengan pengemasannya. Maksudnya di sini orang-orang, satu orang itu ada satu orang yang ngebawa, entah itu mungkin malaikat ataupun pemanggilnya atau siapa ya. Dari situ mereka berdua akhirnya ketemu dan bingung pada awalnya kayak ini di mana? Ini di mana? Ini di mana gitu kan. Kenapa banyak orang-orang yang mungkin dipegang sama satu orang di situ, terus disebutin nama-namanya bahwa kalian di sini adalah orang-orang yang sudah pada waktunya. Nah, tetapi Mentari dan Timur masih koma kan ya, masih koma. Belum mati dan belum juga sadar gitu. Sampai akhirnya mereka ingin nikmati kehidupannya bersama dulu karena di dunia nggak bisa nih. Yang menarik mungkin ketika di dunia nyatanya mereka menerima segala macam penolakan dari orang tua ataupun dari kehidupan realnya gitu yang bersinggungan dengan mereka. Nah, cuman yang jadi menarik ketika mereka mempunyai gambaran si alam akhirat itu, ketika di situ mereka nggak nemuin sama sekali orang yang ngebantah mereka. Salah satu yang dinotis mungkin ya si kata-kata di sini saya nyebutnya malaikat gitu ya, dari orang-orang yang megang jiwa-jiwa ini, mungkin mereka tahu bahwa itu adalah alam bawah sadar pada akhirnya. Cuman ada satu pernyataan dari si malaikat ini bahwa kalian mereka belum menikah dan mereka akan dipisahkan kembali ketika di next step si alam akhirat tersebut. Karena mereka berbeda agama gitu, akhiratnya beda. Akhiratnya beda. Ada tempat masing-masing ternyata dari alam bawah sadar itu. Nah, dari situ kan mereka Timur ya mungkin jadi punya opsi, ya udah daripada di dunia pun kita nggak direstui, diterima, di alam akhirat pun karena mereka belum menikah, akhirnya mereka menemukan dunia baru yang rumah itu loh, yang kumpulan orang-orang yang memutuskan untuk tetap menjadi hantu, dan di situ kan mereka bisa hidup tanpa ada aturan yang mungkin mengikat di situ, bisa bersama-sama di situ, walaupun ya agak klise juga sebenarnya, cuman kan itu menjadi pilihan yang mungkin daripada menerima segala penolakan gitu, mereka menemukan rumah itu gitu, menjadi salah satu opsi dari kisah cinta mereka. Untuk scene favorit, kalau saya sih ketika si Timur dan Mentari itu bisa nikah gitu di limbonya gitu, di alam bawah sadar itu menarik gitu, karena ada dialog yang mengatakan tidak ada waktu di sini. Maksudnya nggak usah peduliin waktu, karena di limbo itu ya udah waktu itu nggak ada gitu, kita nggak usah peduli waktu. Dan bayangin gitu ketika kalian punya pasangan yang beda agama dan nggak bisa di dunia, terus bisa menikah tapi di limbo, ya siapa yang nggak seneng gitu. Kalau Bonsai?
Scene favorit? Scene favorit ketika mereka nemuin rumah itu, Ya. rumah si kumpulan si orang-orang yang memilih untuk menjadi hantu gitu. Yap. Ketika mereka Timur dan Mentari ngobrol berdua di top mungkin ya di situ dan saling tanya satu sama lain apakah kita mau tetap di sini balik lagi atau lanjut ke alam akhirat. Nah, yang scene dimana ketika mereka benar-benar kayak menemukan penerimaan lingkungan yang benar-benar menerima mereka gitu. No judgment, No tidak judgment, ada hak tidak ada penghakiman di situ. Yep. Kelebihan dari film ini menurut saya ketika sutradaranya yaitu Jason Iskandar berani membuat dunia sendiri, maksudnya dunia si Limbo ini gitu. Di dalam Limbo itu ada berbagai macam itu, dan ketika ada momen ketemu eyangnya, bisa ngobrol sama eyangnya, itu yang menjadi kelebihan menurut saya. Tapi Akhirat Love Story itu menurut saya ada yang menurut saya kurang pas gitu, ketika dialognya yang terlalu apa ya, yang si karakter ini ngomongin ini supaya ceritanya berjalan gitu, iya kan? Jadi tanpa alasan yang jelas gitu kenapa dia ngomong ini gitu. Ketika dan terlalu eksplisit ketika lagi ada pengajian. Terus ini patung gereja buat ini gitu. Terlalu penjelasannya terlalu tebal gitu. Menurut saya itu tidak terlalu penting sih gitu. Mungkin dengan tempelan pengenalan yang tipis-tipis menurut saya sudah cukup sih, itu sih. Opini saya sih dari apa ya? Iya tadi saya apresiasi banget ketika Jason Iskandar berani untuk menggambarkan alam bawah sadar, alam akhirat juga dengan ornamen-ornamen atau hal-hal goib gitu ya. Yang tidak ada di dunia nyata. Yang dia gambarkan. Nah, kalau soal yang apa ya menurut saya kurang pas ataupun kurang sreg itu lebih ke di awal bagian film. Jujur dari saya sendiri masih kurang bisa menikmati ya pembawaan dari Dolken ataupun Della di situ karena kan mereka berdua juga sempat main film Love for Sale gitu dan mereka berdua bersinggung menjadi karakter utama juga di film itu dan kayak apa ya kalau jujur sih melihatnya kayak ada perbedaan kualitas pembawaan ketika saya yang udah nonton Love for Sale dan melihat mereka berdua kembali bertemu di film Akhirat ada semacam kayak pembiasaan dulu untuk saya bisa menerima pembawaan mereka di film Akhirat ini. Fun fact film dari Akhirat Love Story itu yaitu film ini merupakan film fantasi romantis pertama di Indonesia gitu. Sutradara Jason Iskandar itu berani gitu ya membuat film ini gitu. Dan ini pun film pertama panjang dia gitu. Debut debut pertama dia gitu. Fun fact kedua seperti tadi yang udah saya bilang bahwa Dolken dan Della di sini pernah main film bareng gitu di Love for Sale, makanya penonton Love for Sale gitu pasti kebayang Love for Sale dulu gitu ketika ngelihat film ini. Dan mungkin ada pembiasaan yang tadi saya bilang ketika mereka main bareng lagi di karakter yang berbeda yang menurut saya itu kayaknya nggak semua orang bisa menerima gitu dari pembawaan mereka sejak awal. Betul. Film ini lumayan rekomendasi sih ya karena maksudnya untuk yang suka romance dan ada bau-bau science fictionnya gitu bisa ditonton di Netflix gitu. Oke, menurut Bonsai ini berapa rating dari film ini? 1 sampai 10. 1 sampai 10 saya kasih 7. Dengan keberanian Jason untuk mengangkat alam bawah sadar itu benar-benar patut diapresiasi ya. Apalagi debut filmnya dia. Kalau dari Riza gimana? Kalau dari saya 6. 6. Cukup aja lah. Karena saya tidak suka nonton film Indonesia. Jadi dan tidak suka nonton film romantis. Oke, dari semua apa yang kita katakan tadi itu pure dari opini pribadi kita ya, sangat subjektif gitu ya. Dan maksudnya ini film gak segmented gitu. Meskipun ini beda agama Islam dan Kristen, kalian semua bisa nonton ini gitu ya. Akhir kata, Akhirat Love Story udah kita review dan itu menjadi salah satu rekomendasi film yang bisa kalian nikmatin. Betul. Sekian dari kami, Talk to Post, check this out.